Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan seluruh peserta CT Batch 8. Pada hari ini mohon izin saya menyampaikan materi mengenal tentang instrumen pola LSP di metode spektrofotometri atau di skema instrumen spektrofotometri. Pada kesempatan ini saya akan coba mengantarkan atau menyampaikan materi tentang mengenal metode spektrofotometri tersebut. Mohon izin saya share terlebih dahulu ya. Baik, sudah hadir atau sudah tampil di layar mengenai materi uji kompetensi keahlian. Dalam hal ini kita akan coba membahas tentang skema analis instrumen. Dalam hal ini dipersiapkan untuk melaksanakan uji kompetensi keahlian, di mana uji kompetensi keahlian ini kita bekerja sama dengan LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi P1, dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Profesi LSP P1 di SMK Negeri 7 Bandung. Mohon izin saya menyampaikan atau kita coba mendiskusikan ya. Nanti di sesi terakhir kita akan ada sesi tanya jawab sehingga Bapak dan Ibu peserta sekalian dapat mendiskusikan atau menambahkan nanti apabila ada sesuatu hal yang dirasa patut kita diskusikan. Yang pertama alur UKK di SMK 7 Bandung diantaranya penentuan skema, kemudian pemantapan atau latihan, kemudian pengujian. Nah, untuk pengujian ini pemantapan ini sedang berlangsung atau dalam hal ini sedang kita laksanakan. Adapun untuk kegiatan pengujian terdiri dari pengisian POM APL 01 dan POM APL 02, kemudian penentuan penguji asal pelaksanaan asesmen, pengumpulan hasil asesmen, dan penentuan kelulusan oleh LSP melalui sidang pleno. Nah, untuk pengisian POM APL 01 ini merupakan identitas diri atau rekam jejak dari peserta, dalam ini asesi atau peserta didik yang akan mengikuti kegiatan ujian di LSP P1. Sementara untuk pengisian POM APL 02 ini merupakan unit-unit kompetensi di mana peserta atau asesi yang akan melaksanakan kegiatan ujian harus sudah dinyatakan kompeten terlebih dahulu menurut dirinya sebelum asesi kita nyatakan atau berhak lulus ke sesi selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan ujian, maka asesinya sendiri yang harus menyatakan dirinya kompeten. Saya lanjutkan untuk perangkat asesmen atau jenis-jenis asesmen yang akan kita laksanakan pada kegiatan UKK ini terdiri dari 3 jenis ujian, yaitu tes ya, tes tertulis atau tes baik itu melalui online ataupun offline. Tapi dalam situasi pandemi ini tentu saja kita laksanakan secara online, lalu menggunakan jaringan. Kemudian tes lisan, dalam ini tes lisan adalah berupa wawancara antara asesi dengan asesor yang akan melaksanakan kegiatan pengujian. Kemudian juga ada kegiatan observasi langsung atau pengamatan selama melaksanakan kegiatan UKK, atau observasi langsung ini sering dikenal dengan demonstrasi atau uji praktikum. Saya lanjutkan. Kemudian kompetensi yang diuji pada mekanisme instrumen ini adalah ada 5 dalam bidang analisis instrumen ini. Yang pertama adalah menyiapkan sampel untuk analisis kimia, kemudian membuat laporan hasil analisis, membuat lautan standar mengikuti prosedur, menyajikan data analisis kimia, dan mengoperasikan spektrofotometer sinar ultraviolet tampak mengikuti kebutuhan analis. Nah, 5 unit kompetensi ini yang nanti akan diujikan sehingga para peserta didik atau asesi ini harus dinyatakan kompeten dari 5 kompetensi ini. Kita lanjutkan. Dalam pengujian di instrumen, kita harus seorang asesi akan dinyatakan lulus apabila asesi tersebut melewati aspek kritis. Apabila aspek kritisnya memang tidak bisa dihindari atau peserta didik terkena aspek kritis ini, maka peserta didik dapat dinyatakan tidak kompeten, dalam ini tidak lulus dan tidak akan mendapatkan sertifikat dari BNSP. Nah, pertama pada unit kompetensi membuat lautan standar mengikuti prosedur. Yang pertama dilihat adalah ketelitian dalam memilih peralatan yang akan digunakan. Kemudian ketelitian dalam menghitung lautan standar sesuai prosedur. Kemudian juga kecermatan dalam menentukan tanda tera peralatan untuk membuat lautan standar. Di sini ada tanda tera, kalau di laboratorium mungkin dikenal dengan meniskus nanti ya, yang akan digunakan untuk kegiatan uji analisis. Kemudian menyiapkan sampel untuk analisis rutin adalah kecermatan dalam memasukkan sampel ke dalam wadah. Dalam ini memilih alat ukur
memilih alat ukur yang tepat untuk mengambil sampel, kemudian me memasukkan ke dalam wadah tentu saja ya, dari sampel yang akan diperiksa tersebut. Kemudian mengoperasikan peralatan spektrofotometer ultraviolet mengikuti kebutuhan analisis. Di sini adalah mengatur parameter-parameter seperti panjang gelombang, kemudian bagaimana mengoperasikan dan mengatur panjang gelombang yang ada di dalam alat spektrofotometer, kemudian menaruh sampel di dalam kupret, kemudian memasukkan kupret ke dalam sel sampel. Ini merupakan bagian dari unit kompetensi ketiga ini. Kemudian menyajikan data analisis kimia, di mana data analisis kimia ini perlu kita lihat, yang harus kita lihat adalah pertama kecermatan dalam menuliskan nilai dan satuan, berikutnya juga kecermatan dalam menghitung data analisis. Di sini adalah ketepatan dari hasil penghitungan ini setelah didapatkan data dan perhitungan berdasarkan pengukuran menggunakan metode spektrofotometri UV visible, maka dilanjutkan dengan menghitung kadar dari sampel analit yang akan ditentukan konsentrasinya. Kemudian membuat laporan hasil analisis, di mana laporan hasil analisis ini dibuat oleh peserta didik dengan form yang sudah disepakati atau sudah diberikan, sehingga peserta didik hanya melengkapi dan juga mengisi form atau membuat form tersebut berdasarkan ketentuan atau prosedur yang ada. Untuk pemantapan sekarang sedang berlangsung, untuk jadwalnya seperti ini, tapi biasanya diperjelas lagi melalui pembimbing-pembimbingnya. Kita masuk ke materi analisis instrumen. Dalam hal ini pada materi penguatan kali ini kita akan coba melihat dan belajar kembali atau mengulang mereview tentang materi analisis instrumen. Dalam hal ini penguatan dari metode pengujian menggunakan peralatan spektrofotometri menggunakan metode UV dan visible. Spektrofotometri di sini kita awali dulu dengan fotometri ya. Pengertian fotometri di sini mungkin kita sudah pasti mengenal tentang foto gitu ya. Foto, swap foto atau menggunakan foto pasti kita sudah mengenal. Kemudian ada dua kata di sini, foto dan metri. Foto di sini memang berhubungan dengan cahaya atau objek cahaya ya, dan metri adalah metode. Nah, berarti dari dua ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa fotometri ini adalah metode pengukuran yang didasarkan karena adanya intensitas atau sifat-sifat dari cahaya itu sendiri ya. Prinsip fotometri di sini adalah berdasarkan pada interaksi antara cahaya dengan materi, di mana ketika kita dapat melihat benda, itu pada prinsipnya adalah dikarenakan adanya cahaya yang mengenai benda atau objek tersebut. Itu kan dalam konsep IPA dulu ya, atau IPA secara umum seperti itu. Kemudian bila materi dikenai sinar atau cahaya, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi terhadap sinar tersebut. Nah, materi-materi tersebut apabila dikenai cahaya, maka kan terjadi hal-hal atau peristiwa di bawah ini. Yang pertama adalah diserap. Diserap ini artinya cahayanya diserap oleh materi. Makanya di sawah petani itu sering menggunakan pakaian yang berwarna tertentu itu ya untuk dapat menyerap cahaya matahari, karena kalau tidak diserap maka kasihan cahaya akan dipantulkan sehingga akan lebih panas ya, maaf berpindah sendiri. Kemudian akan dihamburkan. Dihamburkan ini biasanya cahaya apabila mengenai permukaan yang tidak rata. Misalkan pada saat kita berkendaraan di malam hari dan terkena hujan atau aspal jalan terkena hujan dan aspal tersebut tentu saja sudah terlapisi oleh air sehingga membentuk lapisan seolah-olah cermin ya, cermin alami. Pada saat dikenakan oleh lampu kendaraan kita baik motor atau mobil, maka cahaya tersebut akan redup. Nah, cahaya tersebut sebenarnya dihamburkan secara alami ya, secara proses fisik alami oleh permukaan yang tidak rata yang sudah terlapisi oleh air tersebut. Kemudian diserap dan dipancarkan kembali dengan panjang gelombang yang berbeda atau sama dari panjang gelombang sebelumnya. Nah, ini diserap dan dipancarkan kembali. Ini biasanya terjadi pada larutan-larutan koloid, susu gitu ya, atau santan gitu. Nah, larutan akan diserap. Nah, setelah diserap, larutan akan dipancarkan kembali dengan cahaya yang berbeda. Bisa jadi cahayanya lebih redup atau malah lebih terang, tergantung dari kualitas koloid itu sendiri. Nah, apa buktinya cahaya yang lebih redup? Apabila cahaya melewati santan, susu, gel, dan lain sebagainya. Tapi apabila cahayanya akan lebih terang atau akan lebih memancarkan panjang gelombang yang lebih besar, itu misalkan kita melihat sinar sama sinar yang dikeluarkan oleh infocus. Nah, sinar yang dikeluarkan oleh infocus ini biasanya lebih terang, sehingga memang sinar yang lebih terang ini dapat
memancarkan gambar yang ditampilkan oleh layar laptop gitu ya. Kemudian dibelokkan ini apabila terjadi pada benda-benda yang memantul dengan kemiringan tersebut dengan membentuk sudut tertentu, maka akan dibelokkan cahaya tersebut. Contohnya itu ya. Kemudian diubah sudut getarnya juga sama, hampir sama dengan dibelokkan. Kemudian di sini ada suatu gambar di mana ini adalah gambar interaksi cahaya dengan materi. Apabila cahaya mengenai materi, maka akan terjadi hal seperti ini. Di mana B ini adalah tebal, ya, tebal dari suatu cahaya, P0 ini sinar datang, dan P ini adalah sinar yang diteruskan. Gambar di atas memperlihatkan kekuatan sinar sebelum dan kekuatan sinar setelah melewati materi. Materi dalam hal ini adalah suatu bejana berisi larutan dengan ketebalan B cm dan konsentrasi larutan C. Akibat yang ditimbulkan dari adanya interaksi antara cahaya dan partikel-partikel dalam larutan adalah bahwa partikel-partikel tersebut berfungsi sebagai penyerap sinar sehingga kekuatan sinar tersebut menjadi berkurang. Pada gambar ini terlihat bahwa kekuatan sinarnya menjadi berkurang dari P0 menjadi P. Nah, sehingga dengan kekuatan sinar yang berkurang ini, maka terjadi proses penyerapan cahaya di dalam materi tersebut. Kemudian di dalam interaksi antara cahaya dengan materi tersebut, kita akan menemukan dua istilah, yaitu transmitansi dan absorbansi. Absorbansi itu merupakan cahaya absorb. Nah, kita sering mengenal absorb. Absorb itu penyerapan ya. Kalau transmitansi itu pancaran. Transmitansi sinar radio, berarti pancaran dari sinar radio. Kita perjelas. Di mana transmitansi merupakan bagian dari cahaya yang diteruskan. Tadi kalau kita lihat dari P0 menjadi P, ini adalah terjadi transmitansi. Transmitansi itu adalah P-nya, cahaya yang diteruskan dari P0. Sementara kalau absorbansi adalah yang masuk ke dalam B atau materi tadi. Saya kembalikan lagi sini. Nah, kalau transmitansi itu dari P0 menjadi P, ini berarti transmitansi atau yang diteruskan. Tapi B ini adalah cahaya yang melewati atau terserap di dalam suatu materi. Ya. Nah, dari persamaan tersebut transmitansi didapatkan hasil persamaan di mana persen transmitansi adalah P per P0 dikali 100%. Yang tadi ini. Saya mundur lagi. P per P0 dikali 100% untuk menghitung berapa besar transmitansi yang diteruskan. Jadi ada suatu cahaya yang bersumber dari luar mengenai materi. Nah, kita akan menghitung transmitansinya, maka rumusnya tadi P0 per P dikali 100. Ya. Selanjutnya, ada suatu contoh di sini, suatu berkas sinar dengan kekuatan sebesar 100 dilewatkan melalui suatu partikel dengan diketahui kekuatan sinar setelah melewati partikel adalah sebesar 75. Maka besarnya transmitansi adalah, di sini kita lihat tadi rumus utamanya adalah P sama dengan P per P0. P-nya adalah sinar yang diteruskannya adalah 75. Itu sinar setelah melewati partikel, berarti ini adalah sinar yang P ya, atau sinar yang diteruskan sebesar 75, kemudian P0-nya adalah 100. Nah, kemudian P per P0 adalah 75, sementara besarnya transmitansi adalah dikali 100%, yaitu sebesar 75%. Ya, dengan rumus ini P per P0 dikali 100 transmitansi. Nah, berbeda dengan transmitansi, kita juga mengenal istilah absorbansi, di mana absorbansi ini adalah bagian atau fraksi sinar yang diserap oleh larutan. Absorb, nah ini asal katanya dari absorb atau terjadinya penyerapan. Nah, pada cahaya juga terjadi proses penyerapan, di mana cahaya yang diserap ini dinyatakan dengan persamaan A sama dengan min log T. Ini persamaan awalnya, tapi persamaan akan berubah menjadi log P0 per P, sehingga menjadi persamaan. Jadi log P0 per P, gitu ya. Di mana P0 adalah sinar datang dan P adalah sinar yang diteruskan. Kita lihat contohnya dari soal sebelumnya, soal yang tadi ini, kita mundur kembali bahwa suatu berkas sinar melewati suatu kekuatan sinar setelah melewati partikel adalah sebesar 75. Kalau kita gambarkan berarti P0 adalah 100, P adalah 75. Kita masukkan ke sini, di mana P per P0 berarti log P0 per P, karena min log ya, maka
kita ubah log P0 per P, maka log sama dengan kita masukkan P0-nya 100 dan P-nya ada 75. Sehingga log 100 kita ketahui sendiri jumlahnya adalah atau nilainya 2, sementara log 75 dapat kita cari dengan kalkulator sebesar 1,875. Sehingga didapatlah absorbansi dari soal sebelumnya itu ada 0,125. Sampai di sini dulu, silakan apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Ya, boleh disampaikan dalam kolom chat. Kalau tidak, melalui raise hand saja, silakan boleh sok ditanyakan dulu. Nah, sekarang berbeda. Pada suatu alat instrumen, kadang-kadang juga kita tidak menemukan absorbansi, tapi menemukannya ada transmitansi. Nah, ketika yang diketahuinya adalah absorbansi, maka kita bisa mencari transmitansinya. Ya. Transmitansi ini dapat kita cari dari nilai absorbansi tadi. Contoh, tadi kita mendapatkan nilai absorbansi yaitu 0,125. Ya, hitunglah persen transmitansi, di mana A sama dengan kita masukkan log P0 per P. Nah, absorbansinya kita ketahui sendiri dari nilai adalah 0,125, sama dengan log 100 per P. Kemudian 0,125 sama dengan log 100 min log P, di mana log P adalah 2 min 0,125, sehingga tidak 2 tadi adalah nilai tadi dari log 100, dan 0,125 ini adalah absorbansi sampel, sehingga didapatkanlah log P sama dengan 1,875. Nah, kita antilogan dari 1,875 ini, kalau di kalkulator, kita dapat mengantilogkannya adalah dengan ln atau shift, ya, menekan shift atau menekan ln, atau 2 NDR 1,875, sehingga didapatkan 74,99. Nah, pada saat dikonversi atau dibulatkan, 74,99 ini adalah 75%. Di sini ada latihan, ya, boleh Anda catat dulu, atau Anda screenshot, atau Anda abadikan, nanti dikerjakan di akhir sesi, ya. Karena kita memang di materi penguatan ini harus ada ekstra waktu, jadi saya teruskan dulu untuk latihannya, sama seperti tadi pengerjaannya. Nanti kalau ada kesulitan dapat didiskusikan, saya selesaikan dulu materinya, ya, biar waktunya tidak terbuang dulu. Ini saya lewat dulu, masuk. Nah, persamaan dari fotometri, atau apa hukum yang melandasi fotometri gitu, ya. Fotometer atau spektrofotometri ini sumber utama atau dasar perhitungannya dari mana? Ya, pertama adalah hukum Lambert, yang dimana berbunyi bila suatu cahaya monokromatik melalui suatu media yang transparan, maka bertambah turunnya intensitas cahaya yang dipancarkan sebanding dengan bertambahnya tebal media. Ini adalah hukum Lambert, di mana Lambert ini tidak sempurna teorinya, maka disempurnakan oleh Beer pada satu abad berikutnya, di mana dilanjutkan bila suatu cahaya monokromatis melalui suatu media yang transparan, maka bertambah turunnya intensitas cahaya yang dipancarkan sebanding dengan bertambahnya kepekatan. Dalam hal ini adalah bergabunglah Lambert dengan Beer ini, sehingga menjadi suatu hukum Lambert-Beer yang menjadikan teori dasar atau hukum dasar dari spektrofotometri. Kemudian digabungkan kedua konsep ini atau teori ini, sehingga berbunyi bila suatu cahaya monokromator melalui suatu media yang transparan, maka bertambah turunnya intensitas cahaya yang diteruskan sebanding dengan ketebalan dan kepekatan benda. Sebanding inilah yang menyebabkan ada muncul kata linear antara konsentrasi berbanding dengan absorbansi. Nah, ketika keluarlah hukum Lambert-Beer ini, maka kata sebanding ini yang menyebabkan harus adanya kelinieran antara konsentrasi dari suatu larutan dengan absorbansi. Nah, ketika ada linear ini, maka kita harus menggunakan persamaan matematis atau persamaan regresi linear. Dalam hal ini menggunakan persamaan matematis Y sama dengan A plus BX. Itu dijelaskan lebih lanjut, ya. Ini prinsip kerja fotometri juga sudah kita bahas tadi, ya. Kita lanjutkan dulu. Syarat-syarat penggunaan hukum Lambert-Beer, atau ketika hukum Lambert-Beer ini dapat digunakan atau dapat terjadi atau dapat kita gunakan. Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi di dalam fotometri ini harus dibuat sangat rendah.
di sini dituliskan 1 miligram di dalam 1 liter. Inilah yang menyebabkan konsentrasinya sangat rendah. Bayangkan saja 1 miligram itu kita larutkan dalam 1 liter, di mana 1 miligram itu adalah 1 miligram itu adalah liter itu sama dengan kilogram, di mana 1 kilogram air adalah 1000 gram, dan 1000 gram itu adalah 1 juta miligram air, sehingga satuan ini sering dikenal dengan BPJ atau bagian per juta. Tapi di satuan internasional dikenalnya dengan ppm part per million ya. Tapi sebetulnya sama saja ketika nanti Anda mengenal istilah BPJ atau bagian per 1 juta atau sejuta. Tapi lebih populer sekali lagi dikenal dengan ppm ya, part per million. Kemudian yang berikutnya adalah kimia. Syarat kimia ini adalah syarat di mana terjadinya intensitas antara materi tadi dengan cahaya. Kemudian yang berikutnya adalah cahaya. Cahaya yang ditimbulkan pada spektrofotometer berdasarkan hukum Lambert ini adalah cahaya yang tunggal atau cahaya yang monokromatis atau cahaya yang memiliki panjang gelombang yang satu, ya, tidak terlalu banyak panjang gelombangnya. Kemudian konsentrasi di dalam spektrofotometri tadi sudah kita sebutkan bahwa konsentrasinya harus dibuat sangat rendah, sehingga persyaratan konsentrasi ini penting, sehingga larutan di dalam spektrofotometri ini harus dibuat dengan konsentrasi yang sangat-sangat rendah gitu ya. Pertama karena ada intensitas warna juga, syaratnya itu kalau konsentrasinya pekat maka warna larutan pun akan pekat, sehingga memang akan menyulitkan dari pembacaan skala di alat tersebut. Kemudian ini masih penjelasan cahaya, kita lanjutkan dengan kimia. Kimia itu adalah terbentuknya warna tadi ya. Contoh yang umum adalah sifat yang terdapat pada indikator asam basa HLN ini ya. Perubahan warna indikator yang berasal dari perubahan keseimbangan. Nah, warna inilah yang menyebabkan terjadinya faktor kimia di dalam suatu larutan spektrofotometri. Di mana nanti pada beberapa jenis spektrofotometri larutannya memang harus dibuat berwarna. Biasanya pada spektrofotometri visible itu harus dibuat berwarna. Itu menggunakan reaksi warna yang biasanya reaksi warnanya ditentukan atau memiliki persyaratan khusus yang spesifik, diantaranya harus tidak mengubah konsentrasi, tidak mempengaruhi reaksi, dan juga harus sesuai dengan zat atau unsur yang akan diperiksa. Kemudian cahaya, pada faktor cahaya di mana hukum Lambert-Beer hanya berlaku untuk cahaya yang betul-betul monokromatik. Hanya mempunyai satu macam panjang gelombang. Karena kalau sinar yang digunakan mempunyai panjang gelombang lebih dari satu, akan memberikan nilai absorbansi yang